perebutan tanah antara anggota Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sakarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra, yakni cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intangsari dan Raden Mantrijaya. Raden Samudra adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Namun, pada saat penunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini, sehingga kedudukan diambil oleh putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama ini memiliki 3 orang putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung. Naiknya posisi tahta Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Daha membuat posisi Raden Samudra ini menjadi terancam. Bersama dengan pengasuhnya, Raden Samudra ini mencoba melarikan diri ke hilir Sungai Barito, di mana diketahui oleh Raden Mangkubumi. Lalu selanjutnya Pangeran Mangkubumi itu pun melakukan pengajaran. Nah, Raden Samudra ini bersama dengan pengikutnya menyamar sebagai nelayan, meskipun pada akhirnya penyamaran tersebut diketahui oleh Patih Masih. Patih Masih merupakan anggota kerajaan dari Banjarmasin. Patih Masih menyarankan kepada Raden Samudra untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak karena armada perang kerajaan Banjarmasin belum cukup kuat. Raden Samudra beserta pengikutnya langsung pergi ke kerajaan Demak. Kembalinya Raden Samudra ke kerajaan Banjarmasin membawa puluhan ribu prajurit dan ribuan armada. Penyerangan kerajaan negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumenggung yang juga menjadi Raja Negara Daha menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh negara Daha berhasil diredam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak, Raden Samudra berhasil mengalahkan kerajaan negara Daha yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kekalahan kerajaan negara Daha sekaligus mengakhiri masa kerajaan yang bercorak Hindu di Kalimantan. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan kerajaan negara Daha. Raden Samudra kemudian memeluk Islam dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama di kerajaan Banjar yang beragama Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Masa kejayaan kerajaan Banjar ini bermula pada dekade pertama pada abad ke-17, di mana kerajaan Banjar ini berhasil menguasai komoditas perdagangan lada yang dimana pada masa tersebut bisa dibilang cukup berharga. Selain itu, kerajaan Banjar juga berhasil menguasai sebagian besar Pulau Kalimantan yang mendapat keuntungan melalui upeti dari daerah Tenggara, Timur, dan Barat daya Kalimantan. Kesultanan Banjar menjadi semakin kuat setelah menguasai berbagai macam daerah untuk mengantisipasi kerajaan lain. Daerah diantaranya adalah Sukesade, Kahyangan Hilir, Kota Waringin, dan Sambas. Kesultanan Banjar bisa berdiri berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin. Terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Panjang. Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke tanah Jawa. Hal ini berdampak pada upaya penyerangan kesultanan dan kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Kabar soal kemakmuran hasil alam di kerajaan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain itu, supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan juga turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Setelah kematian Sultan Suryansyah, kepemimpinan kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin perebutan kekuasaan internal, dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapus keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantikannya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Kerajaan Banjar juga meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai sekarang. Berikut contoh peninggalan kerajaan Banjar. Yang paling atas adalah Candi Agung dan yang paling bawah adalah makam Sultan Suryansyah.